Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal berlabuh di muara sungai, membawa barang ke hilir kota. Arus dideru ombak mengintai, mari berkelana di samudra cerita. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian petualangan. Kita akan terbang jauh ke masa lalu. Siap? Dan dengar itu, duk 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 duk. Suara apa ya? Malam semakin gelap. Hutan ini terasa semakin sunyi. Sudah bertahun-tahun aku berjuang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 16 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Pasukanku lelah, rakyatku menderita. Apakah perjuangan ini akan berhasil? Teman-teman, saat itu bukan hanya tubuh Raden Mas Said yang lelah, tapi juga hatinya. Angin malam berhembus dingin. Daun-daun bergesekan. Langit gelap tanpa bintang. Dan tiba-tiba langkahnya terhenti. Siapa di sana? Dari balik kabut putih muncul sosok perempuan tua. Berjalan perlahan, tenang, tapi penuh wibawa. Raden Mas Said. Siapa panjenengan? Bagaimana bisa mengetahui namaku? Aku hanyalah penjaga di tempat ini yang melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Suasana terasa hening, seolah waktu berhenti. Aku lelah, Nyai. Aku telah berjuang, tapi musuh begitu kuat. Apakah aku harus terus berjuang? Perjuanganmu bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang kesabaran dan keikhlasan. Setiap langkahmu tidak pernah sia-sia. Allah melihat setiap tetes keringatmu. Kata-kata itu seperti cahaya di tengah gelap. Berhentilah sejenak di tempat ini. Jadikan tempat ini sebagai karang. Tempat untuk bertahan dan menguatkan diri. Dan dari sini engkau akan memulai anyar awal yang baru. Ayo teman-teman, kita ulangi. Karang anyar. Karang anyar, tempat bertahan dan bangkit kembali. Aku tidak akan menyerah. Dan saat Raden Mas Said menunduk, lalu mengangkat kepalanya, sosok Nyi Ageng Karang telah menghilang. Hanya tersisa kabut dan ketenangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Raden Mas Said itu seperti sumber nyawa, menyebalkan sekali. Akhirnya Belanda menyerah, tapi dengan cara yang licik. Kita buat perjanjian saja bagi wilayah Kicung rakyatnya. Pada tahun 1757 terjadilah perjanjian Salatiga. Raden Mas Said diakui sebagai pemimpin, tapi caranya unik. Bukan pakai penggaris, tapi pakai hitungan orang. Namanya 4000 karya. Ada satu wilayah, tapi letaknya jauh sekali. Seperti loncat, namanya Colomadu. Itu karena tanahnya subur, dibangun pabrik gula agar rakyatnya sejahtera. Meskipun jauh, tetap satu wilayah. Wah, ternyata bukan nyasar ya, tapi penuh sejarah. Jadi teman-teman, Karanganyar resmi jadi kabupaten pada
18 November 1917. Dari hutan, dari perjuangan, dari kelelahan, menjadi daerah hebat seperti sekarang. Ingat teman-teman, kalau kita lelah bukan berarti kita kalah, tapi tanda kalau kita sedang berjuang. Ayo katakan bersamaku, aku bangga menjadi putra daerah Karanganyar. Kita tutup dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli gelang. Gelang emas indah di tangan. Kisah ini bukan sekadar karangan, ambil hikmahnya untuk perjuangan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.